Kasih suami istri semakin dingin. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Mak Kembar. Dan hari ini seperti biasa, Mak Kembar bangunnya jam 5 dan masih akan masak lagi dan sambil menyiapkan bekal. Nah, hari ini teman-teman aku mau bahas tentang kasih yang semakin dingin di dalam hubungan rumah tangga. Kenapa suka Mak Kem untuk membahas hal ini? Karena entahlah Mak Kem itu dibawa terbeban sekali untuk relationship dalam rumah tangga ya. Jadi karena apa orang fokus pada apa sih sikap, apa sih respon, atau bahkan mungkin istri menuntut suami, suami menuntut istrinya, yang mungkin merupakan kesibukan, ada ego, ada luka kecil yang dibiarkan, sehingga lama-lama hubungan bahkan perlahan memadamkan kehangatan di dalam rumah tangga. Nah, hari ini jangan tunggu pasangan kamu berubah, tapi dari diri kamu sendiri terlebih dahulu, lebih sabar, lebih mendengar, lebih mengasihi, karena sekali lagi kasih itu perlu dirawat ya supaya tetap menyala. Apalagi wanita-wanita jangan ingat hanya ketika dia ngejar kamu, tapi ingatlah bahwa kita juga punya effort untuk membangun hubungan kita dengan pasangan kita. Nah, ketika kasih mulai dingin, jangan menyerah. Ingat kembali janji di hadapan Tuhan. Mengasihi bukan karena perasaan, tapi karena sebuah komitmen di hadapan Tuhan. Nah, kasih ini bisa dingin loh kalau tidak disiram. Rumah tangga itu butuh doa, komunikasi, dan juga kerendahan hati seperti itu. Nah, banyak kan pasangan-pasangan muda memulai pernikahan dengan cinta yang menyala-nyala, perhatian penuh, komunikasi hangat, doa bersama. Namun seiring waktu, kesibukan, makan masalah ekonomi, perbedaan karakter mulai ketemu tuh sama luka hati yang tak diselesaikan, sehingga membuat kasih itu menjadi dingin. Bukan karena tak cinta lagi. Banyak kita mendengar bahkan di luar sana mereka berkata mereka masih mencintai, tapi mereka memilih untuk berpisah. Karena cinta tidak hanya sekedar cinta, tetapi cinta itu perlu dirawat dan itu dari atas kesadaran diri sendiri terlebih dahulu. Nah, teman-teman atau anak-anak atau istri-istri di luar sana, komunikasi bisa berkurang karena apa? Terasa hati. Nanti lebih banyak diam daripada berbicara dengan kasih. Kenapa? Takut nanti ujung-ujungnya akan begaduh, ujung-ujungnya akan tersinggung. Nah, kenapa? Karena kita merespon dengan drama, kita merespon dengan sakit hati. Jadi pun kita meninggikan nada suara, udahlah lebih hambar, akhirnya tambah hambar. Mudah tersinggung, cepat marah, sulit untuk memaafkan. Kemudian perhatian berkurang, ada kesibukan dengan HP, pekerjaan, atau mungkin urusan-urusan pribadi sehingga doa bersama mulai jarang. Awalnya terlihat sepele, diam, tidak mau menegur, tidak mau lagi menunjukkan perhatian, tapi lama-lama ini akan bisa menjadi jarak yang jauh banget di hati. Makanya kita akan melihat kan banyak di media sosial, mereka bilang gini, "Waduh lebih cantik istri sahnya tapi kenapa ya?" Nah, karena kedekatan itu udah nggak ada lagi. Kasih yang sebenarnya itu akan kelihatan di sini, dimulai daripada pasangan yang sadar duluan. Belajar sabar walau pasangan tidak sempurna, belajar mengampuni walau hati itu pernah terluka. Jadi sebenarnya 77 kali 7 kali 7 itu ada di dalam rumah tangga loh teman-teman. Belajar merendahkan ego. Kalau kita menunggu pasangan berubah dulu baru mengasihi, itu nggak akan pernah terjadi, tidak akan pernah terjadi. Tetapi dimulai dari kita yang mau memulihkan keadaan. Tapi kok aku disakitin terus? Terus berdoa, terus minta sama Tuhan dan terus berpengharapan sama Tuhan. Sebab itu istri-istri harus kembali kepada Tuhan, kemudian belajar. Yang paling penting adalah menghargai hal-hal kecil. Itu paling penting. Hargai hal-hal kecil, karena laki-laki itu ada amigdala ya, mereka berjuang, mereka akan sangat terapresiasi, mereka akan sangat merasa dihormatin ketika kita itu bisa mengucapkan terima kasih atas perhatian yang kecil, senyum, pemberian, apapun yang dilakukan pasangan kita. Ucapkanlah terima kasih, karena hanya dia yang layak menerima ucapan terima kasih, hanya dia yang layak menerima kesabaran, kasih yang paling besar dari kita karena dia separuh daripada jiwa kita. Jadi hanya dia yang layak menerima kesabaran kasih kita.
Jadi jangan berikan kesabaran buat orang lain, ucapan terima kasih buat orang lain, sementara pasangan kamu tidak pernah kamu apresiasi. Ya ucapkan terima kasih buat pasangan kamu, ampuni dan lepaskan apapun luka di masa lalu sehingga itu nggak menyusahkan atau nggak memberatkan kita untuk kita bisa menjalani masa depan. Kasih yang dingin tidak harus berakhir dengan perpisahan, tapi kasih bisa dipulihkan jika ada kerendahan hati, doa, dan komitmen dari kedua pasangan yang ingin memperbaiki hubungan. Jadi, yuk di luar sana para istri-istri itu mulai daripada kamu dulu ya.